Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Faisal Islamuddin. Eh, di sini saya akan menjelaskan tentang review sinyal pada medis. Jadi saya akan mereview tentang sistem klasifikasi berbasis sinyal EEG pada penderita epilepsi. Abstrak. Otak merupakan kumpulan neuron yang saling berhubungan yang bertugas untuk mengontrol seluruh bagian tubuh manusia. Jutaan neuron penyusun otak manusia berperan penting untuk mengendalikan perilaku tubuh manusia sehubungan dengan rangsangan motorik atau indera atau eksternal. Jadi untuk uh, salah satu penelitian yang menggunakan dua skenario yakni penggabungan SSA, PSD dan CNN dan penggabungan PSD dan dengan CNN. Kedua skenario tersebut memberikan hasil yang optimal yakni 94% pada penggabungan SSA, PSD dan CNN. Sedangkan pada penggabungan PSD dengan CNN memberikan persentase sebesar 93,2%. Untuk pendahuluan, yaitu otak merupakan bagian signifikan pada manusia yang bertugas untuk mengontrol seluruh bagian tubuh manusia. Otak dapat dikatakan sebagai kumpulan neuron yang saling berhubungan, yang dapat menentukan perilaku. Memahami kognitif fungsional otak manusia merupakan bidang yang menarik bagi para peneliti medis untuk menemukan solusi yang baik untuk berbagai masalah yang terkait. Lalu di sini EEG merupakan teknik membaca potensial listrik dari otak dan diukur dengan menggunakan alat khusus yang disebut elektroencephalogram. Perangkat ini terdiri dari elektroda, gel konduktif, amplifier, dan pengubah analog ke digital. Potensi listrik direpresentasikan dari otak dalam bentuk sinyal yang dikategorikan sebagai delta, theta, alpha, beta, dan gamma. Berdasarkan rentang frekuensi sinyal dari 0,1 Hz hingga lebih dari 100 Hz dibandingkan dengan pengukuran menggunakan MRI dan MEG. Pengukuran sinyal EEG tergolong lebih mudah dan terjangkau. Metode penelitian yaitu pengembangan metode berbasis kecerdasan dalam mengklarifikasikan sinyal EEG untuk penderita epilepsi sangat beragam. Penelitian ini mengenai pengembangan proses klasifikasi yang dilakukan berfokus pada penyempurnaan metode yang digunakan dan banyaknya kelas yang dipakai. Berfokus pada penggunaan dua kelas klasifikasi menggunakan recurrent neural networks dengan ekstraktivasi fitur Lyapunov dan di training dengan algoritma Levenberg-Marquardt. Lalu tahapan selanjutnya yakni ekstraksi fitur dengan menggunakan power spectral density. Spektrum frekuensi merupakan fitur yang sering digunakan untuk mengidentifikasi ciri untuk dari sinyal EEG. Spektrum frekuensi dapat diekstraksi dengan mentransformasikan sinyal EEG dan tim based ke frekuensi based menggunakan nilai imajiner fast Fourier transform. Melalui proses itu akan didapatkan fitur frekuensi yang ada pada sinyal. Lalu proses kedua dari CNN yakni neural network, di mana merupakan penggabungan dari fitur hasil max pooling. Angka awal dari neural network adalah forward propagation, di mana data input adalah hasil filter yang dipooling dan dihitung dengan fungsi aktivasi yang digunakan. Ini untuk gambar dari convolution neural network atau CNN. Lalu hasil dan pembahasan. Sistem klasifikasi yang dibangun didasarkan pada dua skenario, yakni yang pertama adalah penggabungan SSA PSD dengan CNN, yang kedua adalah penggabungan PSD dengan CNN. Tujuan dari adanya skenario ini adalah untuk mengetahui performa dari sistem yang dirancang. Hasil dari sistem klasifikasi yang telah dibangun adalah berupa akurasi, sehingga diharapkan akan diperoleh hasil yang sesuai. 9 uji coba tersebut akan dilakukan pada kelompok eigenvalue ke 1, 1 sampai 100, 100 sampai 200, 200 sampai 1000, lalu sampai 1500 sampai 2000. Penentuan kelompok eigenvalue ditentukan berdasarkan besarnya eigenvalue, di mana untuk masing-masing sinyal input memiliki 2000 eigenvalue dan dikelompokkan berdasarkan besaran nilai-nilai tersebut.
Berikut merupakan hasil akurasi dari skenario yang telah dirancang. Ini ada tabel hasil uji coba kelompok EIZ value untuk 3 kelas dan 5 kelas. Lalu ada tabel uji coba skenario AJI dari AJI 2017 tanpa normalisasi dan menormalisasi, yaitu 85% dan 92% untuk akurasinya. Kelas 3 dan untuk 2 kasus kelas percobaan, yaitu untuk 5 kelas dan 3 kelas seperti tabel 3. Melalui hasil tersebut dapat dibuktikan bahwa penambahan SSA dapat menunjukkan karakteristik dari sinyal EEG epilepsi akan menghasilkan akurasi yang lebih baik. Pada tabel keempat, terhadap beberapa nilai presisi dari setiap kelas untuk masing-masing metode yang diujikan pada set AB dan set CD, metode usulan memiliki nilai presisi dan recall yang lebih baik dibandingkan metode sebelumnya. Kesimpulan, untuk berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, penggunaan sinyal EEG memungkinkan perubahan aktivitas otak terdeteksi lebih cepat dibandingkan pada penggunaan alat pendeteksi lainnya. Selain itu, penggunaan EEG bersifat non-invasif dan praktis untuk penelitian berbagai kondisi otak. Berbagai metode pengolahan sinyal EEG dilakukan untuk dapat memonitor hasil EEG lebih efisien dan tepat. Salah satu hasil penelitian yang menggunakan 2 skenario, yakni penggabungan SSA PSD dengan CNN, dan skenario yang satunya adalah penggabungan PSD dan CNN. Kedua skenario yang tersebut memberikan hasil yang optimal, yakni 94% pada penggabungan SSA PSD dan CNN, sedangkan pada penggabungan PSD dengan CNN yaitu 93%. Ini untuk daftar pustakanya. Sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.